yang terjadi sampai kalian itu kok sampai bongkar tabungan? Emang penghasilan sampai segitu nggak adanya? Kita menguras tabungan kita yang untuk melunasi KPR yang masih harusnya 12 tahun berjalan. Sekarang jadi jualan sushi buat anak-anak di sekolah. Akhirnya gue tahu mau ikut antar jemput aja nggak? Gue masih ada space di mobil gue. Jadi lo antar jemput? Gue antar jemput. Tiba-tiba gue ngerasa benar-benar sejenuh-jenuhnya. Gue banyak banyak marah-marah sebenarnya. Akhirnya gue luapin semua di rumah akhirnya. Nah, itu semua pada kena orang-orang di rumah. Sekarang tadi bilang bongkar tabungan untuk bayar si KPR 12 tahun. KPR. Emang saldo tabungan terakhir berapa? Tamu di podcast aku kali ini adalah ini teman lama banget. Di awal-awal gue masuk TV, gue inget banget kalau nggak salah program di Trans 7 ya. Dulu masih TV 7 apa gue lupa TV 7 nih ya Allah ya Allah. Udah Trans 7 lah. Udah Trans 7. Cuma nama kita sama-sama Bob Nungging. Masih Bob Nungging. Diana masih pakai tank top dan sekarang alhamdulillah udah pakai hijab ya. Programnya apa dulu namanya? Gosip Gokil. Gosip Gokil. Andra Arli dan suami Bugi. Hai. Gosip Gokil. Dev Hendrik. Gila. Iya. Ivan Gunawan. Astaga. Terus habis itu satu lagi siapa ya? Lo host lo, Bo? Yoi. Lo host. Tapi gue gini, sama Oki. Sama Oki Lukman. Gila gue sampai, gila nih gue dapet program, gue harus jadi host di mana partner gue ceritanya ini mereka adalah host sandal juga, tapi mereka sebenarnya suruh ngelawak. Itu yang kadang-kadang gue ngerasa, ini konsepnya gimana ya ceritanya. Tapi Anda masih pakai rok pendek, rambut dong. bondol, pakai tank top, sekarang udah pakai hijau ya. Usia nek. How are you guys? Bugi apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Ini kalian berdua lagi viral katanya. Viralnya cukup mengagetkan karena berhubungan dengan masalah finansial dan keuangan. Tapi kenapa gue pengen mengajak mereka untuk ngobrol? Karena memang sebetulnya again, sometimes life hits you that hard ya. Lo harus terjatuh, tapi nggak akan ada yang bisa bikin lo bangun selain diri lo sendiri. And of course God ya, pertolongan Tuhan. Tapi balik lagi nih membuktikan bahwa kepada teman-teman bahwa dunia artis tidak segemerlap itu sayang ya. Tidak selalu sesultan itu sayang. Oh iya ya. betul. Tidak semua artis itu seperti Raffi Ahmad sayang. Bercanda ya Vi. Enggak, tapi artinya artis pun punya struggle, benar dong? Pasti. Oke. Ini berita bahwa kalian lagi struggle dalam hal financial sampai katanya bongkar tabungan abis-abisan. Untuk bayar KPR rumah kalian. Betul. Ini berita yang memang terjadi betul-betul atau di-create supaya mengembuskan berita, maaf nih, strategi bisnis untuk Andra Early terdengar kembali dan diundang, misalnya katanya diundang-undang muter-muter bintang tamu di acara-acara. Ya ampun, enggak. Itu sebenarnya berawal dari, gue itu kan basicnya bukan banci sosial media ya Cong gitu. Maksudnya kalau misalnya lo follow gue bukan yang tipikal semua gerak-gerik. Gue share gitu. Betul. Jadi gue hanya share beberapa certain kind of momen-momen yang ada dalam hidup gue aja yang gue merasa gue perlu gue share gitu. Benar. Jadi begitu ada momen yang wah ini gue ngerasa perlu gue abadiin gitu. Kita nggak ada kepikiran bakalan jadi booming dan jadi viral gitu karena ya gue ngerasa ya it's ordinary posting aja buat gue gitu. Gue posting ya karena emang kita ngelaluin sebelumnya kita udah diskusi dan ngelaluin banyak hal gitu ya yang akhirnya kita memutuskan untuk kita menguras tabungan kita yang untuk melunasi KPR yang masih harusnya 12 tahun berjalan. 12 tahun bro, goks. Gitu. Dari 20 gitu. Dari 20 tahun, 12 tahun sisanya. Jadi untuk membayar KPR 12 tahun, bongkarlah tabungan lu berdua. Tabungan, yoi. Sorry nih, kalau Bugi kan gue kenal Bugi lebih baru. Kalau Early 2 tahun jebot, ya dari gue belum baru awal punya Chloe apa belum punya Chloe? Gue belum punya Chloe. Belum punya, orang gue inget banget. Lo di tenda lo bawa si Tyson ke cong ini. Oh ini dia barangnya ya. Ini dia BR-nya. Iya benar. COD langsung. Benar, COD langsung ya kan, cash on delivery ya kan. Terus gue dulu tuh punya dokter kulit di daerah Duren Sawit sama dia berdua. Ya Allah, urusan jerawat ya gue berdua sama dia ya kan, Cong. Tapi dia abis syuting, gue abis di filler dia, di roller. Belum ada filler dulu, belum ada filler. Muka gue masih segana.
Enggak, tapi yang gue tahu Early itu kan jadi artis, jadi masuk ke dalam dunia entertainment jauh sebelum gue. Lu tuh pemenang Gadis Sampul. Masa orang masih gini, Andra Early pemenang Gadis Sampul, terus lu punya dulu banyak banget iklan segala macam. Masa lu bongkar tabungan? Masa sih? Ya memang seperti itu. Jadi mungkin gini ya. Dunia entertainment itu kan banyak plus minusnya gitu. Kita juga nggak bisa menyamakan gitu ya. Oke, rate satu artis tuh pasti rate-nya sama gitu. Itu nggak juga gitu. Jadi dan masing-masing pasti punya kebutuhan juga. Ada juga yang kayak misal gue cukup picky untuk kerjaan. Jadi gue hanya ngambil kerjaan-kerjaan yang menurut gue intuit gitu sama kerjaannya. Tawaran program TV pun gue juga nggak semua yang gue ambil gitu. Ada yang gue ngerasa gue nggak cocok, gue nggak berani ngambil gitu. Oh, lo bukan model orang yang apa aja habak yang penting cuan gitu enggak? Karena gue ngerasa, aduh, misalnya gue harus bersinggungan sama politisi atau apa. Gue nggak tahu siapa-siapa gitu. Daripada gue salah dan gue terlihat aneh di situ, sedangkan gue posisinya ada host gitu ya, tuan rumah dari si program itu, gue mendingan milih enggak ambil. Jadi gue harus kerja di suatu program atau acara yang gue emang intuit di situ. Jadi ada soalnya lah. Jadi lo tuh memang orangnya, memang dari dulu sih, lo tuh sebenarnya tertutup dan bukan tertutup, tapi maksud gini, lo tidak orang yang apa-apa tuh di-share di sosial media, ya kan? Terus juga dalam pekerjaan juga selektif. Bugi sendiri kan memang awalnya kan lila dong. Bener gak sih? Bukan, salah beda. Ada Phantom. Oh, Phantom, iya, astaga, iya. Ketemunya di acara musik kan? Benar. Karnaval bukan sih? Banyak sih SCTV semuanya. SCTV, iya. Dulu nih anak nih dulu pembawa host acara band-band. Kenalan nih satu anak bronco. Kesangkut lah ya. Kesangkut ya kan sama kita mama. Salah masuk kalau tapi enggak setelah band akhirnya apa itu? Setelah band akhirnya mutusin untuk kerja. Karena waktu itu kan industri musik udah sangat turun lah gitu. Jadi akhirnya nggak ada job sama sekali, akhirnya ya kita putusin untuk kerja lah. Gitu. Ya ancaman gue juga, gue bilang lo kalau misalnya nggak kerja mau gimana, maksudnya masa ngelek di bini mulu gitu kan. Betul. Nggak bisa gitu, biarpun dia lebih muda tapi gue encourage dia untuk nggak, lo harus kerja. Gitu. Iya dong. Karena lo kan kepala rumah tangga. Benar. Gitu. Berapa tahun bedanya sih Bugi sama Early? 6 tahun. Banyak ya, Nek? Banyak ya, juara loh. Kayak Donna Darius dong deh, sama. Donna Darius gitu. Ya, harus cari teman. Juara loh tante ini loh. Iya. Ya Allah. Ya, Donna. Saat-saat dapat 6 tahun lebih muda loh. Wow. Oke, jadi lo akhirnya nih again ya, kita belajar bahwa tidak ada passion tidak usai, ya dong. Benar. Bagaimanapun karir lo tadi kayak gue sempat ngobrol juga sama Smash juga, Rafael segimana Smash juga tetap ada turunnya. Pasti. Semua karir mau kayak apapun juga pasti ada turunnya Pasti. Nah, tapi kadang-kadang pada saat turun ini kita tuh harus bikin preparation. Kayak Bugi akhirnya kan lo balik ngantor kerja. Apa rasanya Gi? Karena kan lo tadinya ini kan maksudnya in order to survive, karena lu kepala keluarga, ya lo nggak bisa cuma wah gue mau anak band, gak akan gue mau ngeband terus. Seidealis-idealisnya tetap aja bini lo sama anak lo harus makan kan Gi? Betul. Jadi sebenarnya kerja itu gue baru pertama kali setelah gue main band itu, Mel. Wow. Jadi itu pertama kali experience gue, pengalaman lah ya. Gue baru nyobain yang namanya dunia kerja, yang tadinya gue kuliah aja tuh sebenarnya amburadul dulu gitu. Pengennya ya udah musik. Iya. Setelah itu ternyata ya rezeki di musik itu juga nggak bagus. Terus juga udah berkeluarga, akhirnya di Korea juga sama Early. Ya mau nggak mau nyemplung nih belajar, pokoknya suka nggak suka, pokoknya cari duit. Gitu. Ya, lo happy nggak happy ya itu urusan kedua deh. Betul. Nominal salary gue nggak masalahin di awal, yang penting dia nyemplung dulu. Betul, gitu. benar. Tapi itu penting sih sebagai kepala keluarga supaya lo juga punya punya pride sebagai leader of the family kan gitu. Tapi rasanya gimana Gi? Karena kan lo biasa tadinya anak band. Ya, anak band yang tadi kalau kita datang tanda tangan kontrak,
manajer dapat transfer. Dapat nasi box ya. Dapat nasi box, right? Kita early juga akhirnya kan kerja ngantor kan setelah udah nggak nge-host dan segala macam. Tapi kan rasanya beda. Kalau yang tadinya tuh kita pada saat datang pekerjaannya kita ketemu orang, menggreet orang, bawain acara, and then tiba-tiba lo harus kerja 9 to 5, jam 9 sampai jam 5. Lo diperlakukan pasti berbeda. Saat lo artis, udahlah come on. Terus makanya artis kalau masih komplain, duh lo nggak bersyukur deh. Artis tuh sebenarnya banyak privilege, walaupun banyak tanggung jawabnya juga ya. Tapi privilege itu tuh banyak loh. Lo mau kamar mandi aja, mau kalau dikenal, lo dikasih jalan duluan, dilap dulu lagi WC-nya. Benar nggak? Apa rasanya setelah lo harus masa menjadi anak band tuh udah selesai, and then lo harus kerja jam 9 sampai jam 5 sore? Wah, itu gimana ya, rasanya kesiksa sih sebenarnya pertama. Karena gini, orang yang main band itu atau berkutat dengan seni, itu lo nggak bisa terkukung gitu. Benar-benar. Jadi waktu interview pun dulu waktu kerja, si interviewernya itu nanya, lo yakin lo mau kerja? Lo balik aja main musik. Nggak bisa mas, saya udah harus kerja. Gitu. Lo yakin bisa? Ya mau nggak mau. Ya mereka pun bisa. juga nggak yakin ya, bisa apa enggak ya gitu. Akhirnya mereka nggak percaya kan. Akhirnya ya 1, 2, 3 kali ketolak terus tuh. Akhirnya ada satu kesempatan rezeki, ya gue buktiin lah gitu. Enggak kok stigma kayak gitu tuh bisa kita iniin kok. Asal kita ada kemauan betul, ya. Cuma ada kemauan ya. Akhirnya gue buktiin enggak, gue bisa merubah pola sudut pandang lo nih ke gue gitu. Ini gini, lo kerja di TV kan? Betul. Gue ketemu beberapa kali SCTV, terus lo pindah ke Trans ya, Transcorp. Kan ada momen-momen kalau misalnya di SCTV deh, lo juga ada acara musik, lo ngeliat anak-anak band jalan. Itu kan reminiscing, zaman lo dulu jalan sama anak band, tong, dikasih, Mas Bugi ruangannya Phantom di sini ya, tunggu ya bentar lagi kita mulai 5, 4, 3, ya kan? Dan itu passion Gi, itu passion, dan lo ngeliat, ya bukan gak bersyukur ya guys, tapi kan pasti at the back of your mind tuh pasti kayak ada, anjir gue pengen tuh karena itu passion gue. Cuma ya kadang-kadang bagaimana, hidup lo harus bekerja ngantor, bukan berarti kerja kantor itu di bawah kita anak-anak band ya, bukan. Tapi ini kita berbicara adalah desire hati gitu. Gimana rasanya saat ngeliat anak band yang lain lagi mau manggung, terus lo pernah di masa itu Gi? Sedangkan dia harus ngasih kontrak ke artis. Dia harus nge-entertain klien kan. Betul, gitu. Iya. Itu rasanya gimana ya, kayak ditabokin deh rasanya gitu. Karena gue dulu tuh di posisi itu gitu. Gue tuh sangat suka dengan dunia musik, gue diperlakukan seperti itu gitu. Ya rasanya gimana ya, ngelihat anak-anak gitu, aduh kok mereka enak banget, nggak ngerasain kayak gue nih kerja nih sekarang gitu. Nah apalagi kerja gue itu di sales, di TV di sales, nah itu aduh gitu deh. Not easy job ya. Easy job. Wow. Jadi sebenarnya ada masa-masanya juga lo sebenarnya gitu ya. Tapi karena ada bini ya yang melotot pulang. Iya. Dan sebenarnya juga dia tipikalnya bukan orang yang bisa basa-basi duluan gitu dengan orang. Dia lo pendiam ya Gi? Gitu. Iya. Tapi memang akhirnya ada keuntungan juga tuh jadi sebagai sales itu. Mau nggak mau gue jadi bisa lah gitu untuk ngajak ngobrol duluan gitu. Ya kan nggak lucu juga masa kliennya ngajak basa-basi. Siapa yang sales ini? Kenapa gue ngajak ngomong? Gimana mas? Target tuh udah chief gitu. Tapi Andra Early, secara karir kan sebenarnya lu memulai jauh di atas Bugi dong. Dan lo pernah memasuki masa-masa di mana gue juga ngeliat lo dulu Til, wow gila, everything comes so easy saat itu. Karena juga beda ya, industri beda. Tidak seperti kan, tidak ada influencer sayang zaman dulu, nggak ada sosial media. Early memulai dari benar-benar foto model dari majalah gadis kan. Benar. Dimana semua angkat, pasti lo juga ikutan ngirim kan Cong? Ikut dong, tapi kan gue gak terima. Boro-boro unggulan pun gak masuk. Boro-boro diunggulkan majalah gadis, di keluarga pun gue gak diunggulkan. Tapi akhirnya lu masuk ke dalam momen dimana apa tadi akhirnya lu memilih untuk akhirnya bekerja. Apa yang terjadi dalam perjalanan karir keartisan lu gitu? Nah itu mungkin juga ya yang terjadi di gue. Gue mulai dari tahun 95, dimana waktu itu gue masih 16 tahun gitu kan. 95 tiba-tiba gue masuk hampir lebih dari 25 tahun gue berada di dunia, di industri entertainment di Indonesia ini gitu. Nyobain foto modelnya udah, terus hosting TV udah, actingnya udah, terus
apalah gitu ya, semuanya gitu di dunia industri entertainment ini, itu semuanya udah gue. Itu tiba-tiba gue ngerasa bener-bener sejenuh-jenuhnya. Jadi kalau misalnya orang lihat gitu ya, awal-awal sosial media mulai rame, orang mulai jadi influencer dan lain-lain, mereka bilang, kenapa lo nggak jadi influencer aja? Men, itu yang gue lakuin setiap hari, every day, dan itu yang bikin gue jadi sejenuh ini gitu. Jadi gue kayak even selfie pun gue males gitu karena sejenuh itu Mel. Karena gini lo bayangin, gue pulang sekolah masih pakai seragam, gue udah harus ke kantor Majalah Gadis untuk pemotretan takes berapa foto bla bla bla, besok pagi gue sekolah lagi, terus kadang-kadang ada yang abis pemotretan gue lanjut untuk syuting video klip apa segala macam, terus weekendnya gue iklan apa, dan itu setiap hari gue fine, gue seneng ngelakuin itu. Cuma tapi imbasnya kan muka gue jadi hancur. Karena harus di make upin terus. Make up zaman dulu kan nggak se-flawless sekarang ya, Com. Bener. Sekarang kan udah ngerti skincare, dulu main ketehe gitu ya. Dulu jadi harus dempulan setebal-tebal apaan tahu, dan itu bikin muka gue rusak kan. Makanya waktu itu kan waduh, orang kalau ketemu gue zaman mungkin 20 tahun lalu pasti masih ngeliatnya, aduh mukanya kenapa nggak ke dokter kulit. Syai, kalau misalnya gue kumpulin nih duit gue dari zaman bahala itu udah bikin rumah kali ya, saking banyaknya. Dapat rumah di Andara ya, saya ember, tetanggaan gue sama Raffi Ahmad. Andara tinggal di Andara kan. Andara gue kayak Betawi-Betawi gitu jadinya. Bener. Ya, jadi gue ngerasa sejenuh itu. Even untuk selfie, posting apa segala macam, gue kayak, aduh gue malas. Gue ngeliat anak-anak influencer sekarang, mereka taking effort untuk mereka foto segala macam. Gue ngeliat sekali dua kali, oke, gue ada di endorse, tapi pas lama-lamaan kayaknya gue nggak kuat dari guanya sendiri, karena gue bukannya gue nggak mau membantu orang-orang, enggak, gue seneng bantuin orang, tapi guanya ngerasa kapasitasnya guanya gue nggak kuat, karena gue kayak gue harus ganti foto, ganti baju lagi, foto. Kalau misalnya itu adalah keperluan untuk, oke, gue mau pakai nih bajunya karena buat syuting, itu mungkin masih beda cerita. Tapi kalau cuma untuk endorse yang ada di rumah gue banyak banget paket-paket yang datang, habis itu gue bingung mau gue apain ya. Karena mungkin lo mulainya di usia yang sangat-sangat early, dan nama lo juga early. Ember itu. Iya kan, di usia muda banget lo udah bekerja juga. Itu pengaruh nggak sih, Li? Pengaruh banget. Jadi ya ini orang mungkin di mana teman-teman gue seusia gue pada saat itu, mereka masih dapat uang saku dari nyokap bokapnya, masih disuplai jajannya. Lo udah gue earn my own money semuanya, gue bayar sekolah sendiri. Even gue SMA itu kan gue nggak kos, jadi gue uang sekolah nih. Kalau teman-teman gue yang untungnya sih ya, gue ada penghasilan. Kalau yang lain ngambil dari orang tua, mereka mungkin akhirnya larinya kalau misalnya ini party lah, narkobis lah apa. Gue ngerasa sayang duit gue abis uang foto gue cuma segini, gue tabungin, gue harus bayar kos, gue harus bayar telepon. Waktu itu kan masih zaman yang pasca bayar yang mahal banget ya, Com, gitu. Gue inget banget gue bawa cash gitu ya ke Grapari gitu. Orangnya bingung nih, anak SMA masih pakai seragam gue, tiba-tiba bayar ke Grapari gitu. Telepon billing yang kayak 1 juta 2 juta, orang mikir ini simpenannya siapa kali ya. Tapi berarti penghasilan lo saat itu sudah mumpuni banget ya? Mumpuni banget untuk gue saat itu, jadi gue ngerasa gue cukup. Oke. Sekarang sampai akhirnya ada berita sampai lu berdua ngebongkar tabungan bis untuk bayar KPR, kan banyak netizen yang akhirnya percaya nggak percaya. Andra Early yang mulainya udah dari foto model video klip, Bugi juga punya background tadinya adalah seorang anak band. What happened with you guys dalam perjalanan karir plus juga rumah tangga? Apa yang terjadi? Sebenarnya sih ya mungkin ada yang keluar, ada yang masuk gitu ya. Maksudnya itu semuanya wajar-wajar aja ya, kayak kebutuhan dan lain-lain itu kan masih tetap berjalan. Dan mungkin yang pemasukannya dari gue juga nggak sesignifikan orang-orang gitu ya. Mungkin ya orang-orang mungkin dulu ngelihatnya, oh iyalah dulu kan lo ada program stripping, yes gue punya program stripping. Tapi di saat program stripping itu pada saat itu gue pun juga punya kebutuhan yang gue harus keluarin banyak gitu. Jadi ya sebenarnya dibilang tabungannya banyak ya menurut gue cukup aja, cukup loh, bukan berarti berlebih gitu. Jadi gue ngerasa cukup. Ya, pada saat dia mulai masuk, terus kita menikah dan lain-lain, itu gue masih punya tabungan itu. Tapi karena gue tahu dia masih merintis dari nol semuanya,
toleransi lah gue gitu. Gue ngerasanya ya udah, gue kasih, I give him a chance gitu untuk ya udah lo butuh waktu untuk grow up, untuk makanya gue suruh dia, encourage dia untuk kerja. Terus ya dia masih sampai sekarang pun dia masih butuh waktu untuk itu. Karena ya gue ngerasa ya kalau misalnya gue nggak kasih, kalau gue udah mau nggak bisa, pokoknya lo harus kasih nafkah gue 500 juta sebulan gitu. Hello, princess. Bye-bye lah pastinya. Bye-bye. Kalau gitu gue ngapain milih dia dong gitu. Justru kalau milih dia harus ada toleransi Bener, juga, karena gitu usia kan. kan lebih muda. Bener. Oke, jadi pada saat itu apa yang terjadi? Parah-parahnya tuh financial di tahun keberapa? Parah-parahnya itu sebenarnya ya pas pandemi sih sebenarnya. Oke. Karena begitu pandemi kan kita nggak bisa ada kegiatan pekerjaan lain di luar kerjaan kantor ya. Gue kadang-kadang kan kalau misalnya biarpun kantor gue masih ada nge-MC, gue masih ada syuting apa, masih gue ambil gitu. Tapi begitu pandemi kan gue totally cuma yang berharap dari si gaji kantor aja nih ya, salary yang bulanan gue itu aja. Gue nggak dapat pemasukan bonus tambahan yang bisa gue tabungin, yang bisa akhirnya jadi investasi gue. Jadi gitu. waktu pada saat pandemi, early udah ngerja kantor akhirnya? Udah, gue udah nggak syuting lagi? Udah enggak. Udah bener-bener fokus ngantor nih? Gue kan ngantor itu mulai 2017. Oke. 2017. Kenapa akhirnya memutuskan untuk ngantor? Ya itu, jengah. Sebosen. Tapi sebetulnya tawaran untuk dunia entertainment masih ada. Masih ada. Tapi kamunya jenuh banget? Jenuh banget, sejenuh itu. Sampai manajer gue aja kan, manajer gue bareng sama si Bekti kan, si Roy gitu. Dia sampai yang, gue punya masalah kayak, gue punya apa namanya, anxiety ini kan, disorder. Jadi itu banyak kerjaan-kerjaan kayak luar kota yang akhirnya gue cut. Gue bilang sama Roy, gue nggak mau ke cost lain aja. Gue tiba-tiba kayak misal ruangan sempit atau apa yang ini, gue nggak berani gitu. Terus kayak pesawat, wah gue udah cut-cutin nih pesawat. Karena ada kegelisahan itu. Wow. Gitu. Oke, akhirnya lo bekerja ngantor. Gue bekerja ngantor. Bugi juga ngantor dong. Kantor. Oh, everything should be okay dong, walaupun pandemi kan kalian punya pemasukan. Apa yang terjadi? Tapi kan tidak sebanyak kalau misalnya ada pekerjaan tambahan yang datangnya dari gue itu. Oh, dari dunia entertainment. Setelah itu memutuskan untuk berhenti kerja, katanya. Siapa dulu? Bugi dulu atau Early dulu? Dia dulu. Jadi Bugi berhenti untuk lo Transcorp dan segala macam, stop tuh Gi? Iya. Kenapa Gi? Karena pressure kerjaan sebenarnya. Pressure kerjaan, udah gitu ditambahkan pandemi itu kan harus WFH. WFH itu lebih nggak enak sebenarnya. Masa? Nggak enak. Kita sales itu harus ketemu dengan klien. Betul. Kalau nggak ketemu tuh bondingnya nggak ada, nggak enak. Nah, itu. Terus belum lagi dengan target-target yang selalu dicecer terus. Terus kita harus ada inovasi juga, kita harus punya ide segala macam. Kayak jualan itu kita harus pikirin. Udah lama-lama akhirnya ya juga nggak kondusif, akhirnya komunikasinya juga nggak bagus ya. Masalah kantor akhirnya kebawa ke rumah itu sebenarnya. Gue banyak banyak marah-marah sebenarnya. Akhirnya gue luapin semua di rumah akhirnya. Nah, itu semua pada kena orang-orang di rumah, including your kids. Ya itu yang bikin gue jadi, ngapain sih lo harus marah-marah sama anak-anak? Maksudnya dia nggak salah, mereka nggak salah, mereka kan sebenarnya cuma butuh atensi dari papanya aja gitu. Ya maksudnya ada kesalahan kecil itu gue langsung dar gitu, marahnya tuh langsung meledak banget gitu. Wow, karena itu ya apa namanya, di alam bawah sadarnya ada pressure yang berat gitu ada ya. sesuatu yang nggak bisa gue lawan lah gitu. Betul. Gue masih hormatin gitu. Iya. Ya, itu titiknya apa Gi? Sampai akhirnya lo ngerasa wah ini this is not right gitu loh. Gue nggak bisa lakuin ini ke keluarga gue. Udah gini loh. Pernah nggak sih lo ngerasain gue udah males deh masuk ke kantor? Sampai gue bangun tidur itu dari ujung pala nih sampai punggung sampai kaki itu pegel semua rasanya. Gue nggak tahu kenapa. Itu stresnya bener-bener yang aduh, gue ngeliat muka lo lagi, liat meja tuh lagi tuh rasanya males gitu. Dan udah akhirnya gue minta izin. Ini sebenarnya udah dari tahun sebelum pandemi sebenarnya. Gue udah bilang ayah aku mau resign nih, ya gimana? Terus akhirnya gue tahanin sampai akhirnya ya setelah ya pas pada masa pandemi itu akhirnya
udah gue udah nggak bisa nih. Jadi gue mikirnya waktu itu awal-awal dia tuh cuma kayak ini cuma stresnya dia doang, bacot di mulut gitu loh, bacot di mulut, tapi dia actionnya juga nggak ada gitu. Jadi dia ngegrundelnya, ngedumelnya di belakang. Maksudnya lo ngapain nggak marah-marah ke sini? Nggak jadi solusi juga. Lo mendingan hadapin sama orang yang bikin lo kesel gitu. Maksudnya lo cari ngomong, cari waktu untuk ngomong gitu. Jangan marah-marah ke sini, capek. Misalnya apa? Misalnya kalau ada masalah sama di kantor gitu, personal gitu ya, pressure-nya misalnya personal, atau ada bawahannya, atau mungkin atasannya, atau mungkin selevelan sama dia yang bikin dia kesel tentang kerja atau apalah segala macam. Coba diomongin, gue nggak suka gini, jangan gini. Jadi bisa dapat jalan tengahnya. Jadi tahu nih, bisa diurai gitu loh benang yang bikin bututnya apa. Yang terjadi pada saat pulang? Saat pulang, di sananya pas nelfon, loh kok lo nelfon orang yang bikin lo kesel kok baik-baik aja, sedangkan pas tutup telepon tapi kesini ke lu dan ke anak-anak yang secara tidak sadar dilakuin gitu. Bener, dan akhirnya terakhir saking gua keselnya aku yang ngetekin kan ya surat resign. Saking lo udah ngerasa it's enough ya. Gue bilang ini masukin di dalam email, simpen di draft. Gue bilang gitu. Once ini lo tinggal send. Kenapa lo akhirnya mensupport dia untuk keluar? Karena lo dari awal lo encourage, lo kepala keluarga, lo harus kerja. Karena action atau reaksinya dia itu yang bikin gue jadi ini nggak benar. Gue nggak mau ngambil duit dari sesuatu yang akhirnya gue juga capek gitu. Ngapain gue? Lah, gue kan harusnya dapat dia pulang, gue dapat sama gue juga capek gitu. Gue pikir gue misalnya waktu itu sebelum gue kerja, dia kerja duluan kan, gue masih yang cuma di entertainment aja. Dia pikir mungkin gue enak-enak aja di rumahnya, gue kan capek juga, anak-anak juga. Gue juga harus mikirin sekolahnya gimana, mereka makan apa, terus jajannya apa segala. Kan itu kan selalu ibu rumah tangga tuh sebenarnya juga banyak yang dipikirin ya. Gitu. Kalian tuh sempat digosipin ada berita hampir berpisah kan? Tapi you guys survive, right? What happened? Kalau boleh share, akhirnya kalian kok bisa melewati tahap itu, gimana caranya? Bugi, you go first deh. Apa yang terjadi, Gi? Karena gue pikir, jujur gue pikir saat itu kelar nih, early sama Lak. Ya karena lo muda banget, Gi. Iya sih. Tapi you guys survive. What happened, Gi? Komunikasi sebenarnya, gitu. Jadi gue itu orang yang pendiam sebenarnya. Iya. Meskipun gue kerja sebagai sales, yang harus ngomong sama orang, gue nggak begitu orangnya. Gue juga bingung sih kalau pas pendiam ini lo bisa jadi sales sih, Gi. Iya, wow, lowongannya waktu itu cuma ada itu doang. No wonder lo dari pala lo pegel semua. Orang dia sebenarnya nggak suka ngomong gitu. Gue nggak suka ngomong. Dia nggak suka ngomong, dia nggak suka challenge. Kebayang nggak? Dia nggak suka challenge, dia nggak suka new environment, dia nggak suka gitu. Jadi misalnya tiba-tiba kita yaudah switch karir aja, jadi apa? Ini lah, gue ngerasa kayaknya agak lebih cocok dibanding sales. Itu juga nggak mau. Tapi you did it anyway for your family kan saat itu, karena keluarga gitu. Oke, akhirnya apa yang bikin lo sama Early bisa work things out at that time? Ya akhirnya ya Early ngomong butuhnya apa sih sebenarnya. Komunikasi gue sebenarnya yang jelek, Mel, gitu. Komunikasi gue terlalu tertutup. Iya, bahkan juga sekarang mungkin juga masih kayak gitu kali. Gitu. Tapi akhirnya ya Early mau coba legowo lah gitu. Ya itulah, gue bersyukur banget, makanya masih gue kesempatan menerima, ya alhamdulillah masih dikasih toleransi sih sebenarnya gitu. Ibu luar biasa loh, gue mengenal lu kan dari lu tuh imut-imut yang kayak bocil, Til. Padahal gue lebih tua. Tapi menurut gue, I think in this family nggak sama-sama pasti dua-duanya punya part sih. Tapi maksudnya toleransi lu ngebesarin hati lu menurut gue, lo doing your job, your part tuh dengan luar biasa sih, Til, menurut gue. Ya karena gue ngerasa gini, hidup gue itu kan gue udah ngelewatin banyak banget drama deh ya gitu. Maksudnya chapter itu udah gue lewatin semua gitu. Jadi gue ngerasanya gue butuh apa lagi sih gitu. Kalau misalnya gue tetap stick dengan ego gue mau sampai kapan gitu. Gue mau sampai kapan. Dan gue tahu gue nggak bisa sendirian gitu loh. Gue nggak bisa sendirian. Even though gue bisa sendirian sebenarnya, tapi sebenarnya gue butuh orang buat nge-support gue. Karena ya gue dari gue
kecil, gue bisa ngomong kecil itu ya kayak belasan tahun lah ya, akhirnya gue mulai bisa cari kerja dan lain-lain, itu gue selalu sendirian dalam arti gue bikin keputusan hidup gue sendiri. Jadi gue mulai dari si gadis sampul itu kan, kerja segala macam, gue memutuskan untuk akhirnya pas SMA itu gue ngekos, itu juga karena gue di fase nyokap bokap gue cerai waktu itu. Jadi mama papa kamu tuh juga cerai ya? Divorce gitu. Dan gue anak sulung, gue punya adik 3 di bawah gue ngerasa gue nggak bisa taking side gitu. I love the both gitu. Jadi gue nggak mau taking side yang akhirnya jadi mereka berpikir oh dia ikut ya orang tua zaman dulu deh pasti yang kalau misalnya ikut bokap nyokap yang kalau ikut nyokap bokap gitu. Jadi gue nggak suka begitu. Gue mendingan gue netral, di mana gue bisa kedua-duanya tanpa gue harus mendengar segala macem masukan-masukan negatif gitu loh. Karena anak remaja lagi butuh identitas diri, tiba-tiba dapat influence yang kayak gitu rasanya kayak come on, lo mau gue apa? Overwhelm Dan akhirnya kan takutnya gue jadi menyalahkan diri gue sendiri dong. Karena kan gue lagi fase kayak gue lagi butuh nyari jati diri nih. Nah tapi kan lo ngelewatin masa berarti lo produk dari keluarga orang tua yang berpisah. Apakah lo bertahan sama Bugi saat itu karena lo nggak pengen anak lo juga menjadi produk yang sama yang lo rasain saat lo muda? Nah kalau gue lebih melihat kepada gue bukan bertahan karena anak, karena kalau misalnya kita divorce, kalau kita memutuskan untuk berpisah terus kita bertahan karena anak, menurut gue itu salah. Karena gue ngerasa gini, kualitas kita dulu yang kita yakinin kita bisa apa enggak untuk bertahan. Karena kesananya nanti anak-anak yang akan melihat, oh iya parents gue seperti ini nih, orang tua gue seperti ini. Jadi kita nggak bisa yang sok-sokan, oh nggak kenapa-napa kok, tiba-tiba jebret, pisah. Terus abis itu pas pisah lo kelihatan kayak masih spending time sama-sama. Anak tuh sebenarnya akan confused gitu loh. Gitu. Sebenarnya orang tua gue maunya apa? Itu akan mungkin secara kasih sayang dia nggak kurang, tapi di satu sisi itu pasti akan berimbas kecil atau besarnya nanti pada saat dia dewasa nanti gitu. Mungkin kayak dia ngerasa hubungan komitmen itu nggak terlalu penting. Nah itu karena dia melihat ayah ibunya. Itu. Nah kalau gue ngeliatnya ya udah ini gimana gue mau bertoleransi, karena gue pun pernah punya pengalaman gitu ya, maksudnya gila coy 3 kali masa gue ini lagi sih gitu. Gue mikirnya gitu kan, umur juga udah nggak muda, terus gue juga ngerasa gue udah capek untuk memulai lagi dengan orang baru, terus banyak hal yang kayak ini bisa ngertiin gue apa enggak, ya ketemu dia juga maksudnya dapat rezeki juga gue, maksudnya dia kan dengan keluarganya mau menerima gue dengan segala kekurangan, itu kan bukan sesuatu hal yang gampang gitu, apalagi di Indonesia yang penuh dengan stigma yang ngerasa janda artis ini terus gosip ini maksudnya gue kayak come on, kalau lu kaya banget terserah deh ya gitu. Emang nikah berapa sih Ki sama Bugi? Ketiga. Ketiga lo. 3. Yang bener lo Li. Bener. Gue tuh sampai lupa lo Early pernah nikah. Makanya kita terlalu cihoy men. Oh iya benar. Ya gue baru ingat. Bugi pertama dong? Iya. Wah menang banyak, ibu benar-benar menang banyak. Oke, tapi berarti intinya bukan bertahan hanya demi anak-anak. Enggak. Bukan. Jadi emang ada hal-hal dari karakter pasangan yang masih bisa lo lihat baiknya, lo fokus on dan lo bisa jalan sama-sama. Artinya kan saat menua kan gak sama anak-anak. Ya anak-anak comes and goes. Udah punya hidup sendiri kan? Bener itu. Jadi gue ngerasanya gue harus tetap ngasih dia kesempatan sampai kapanpun, karena dia yang gue pilih gitu kan. Jadi ya udah, gue nggak terlalu fokus kepada orang. Kalau misalnya kenapa gue bertahan, ya karena gue ada anak-anak. Nonsense men, lo kalau misalnya pada saat lo udah berumah tangga, enggak, anak-anak lo jadiin alasan aja, padahal sebenarnya intinya bukan di sana. Iya, lo butuh teman hidup kan pada akhirnya. Karena gitu. Di saat lo ntar udah menopause kan seks nggak akan seindah itu lagi kan. Lo butuh komunikasi teman hidup. Teman untuk ketawa-ketawa nonton Netflix ya kan. Makanya gue menggali dia untuk lo harus ngomong dong, karena gue butuh butuh asupan itu di dalam diri gue gitu. Gue butuh orang yang bisa sharing ke gue butuh orang yang ngerasa gue dibutuhin untuk itu. Jadi gue nggak yang seakan-akan gue cuma boneka aja di sampingnya udah selesai gitu. Gue nggak bisa kayak gitu. Sedangkan gue ngerasa
banyak loh orang di luar sana yang butuh gue juga. Kok suami gue kayaknya nggak butuh gue Nggak gitu. butuh gue Nah gini, itu permasalahan perempuan dan laki-laki ya iya, beda. makanya gue gini, hah ini banyak loh orang yang di luar sana masih butuh Iya. gue, kalau misalnya lo nyanyain ya udah. Oh, ada momen-momennya seperti itu kan. Apa yang lo thankful the most mendapatkan istri? Karena menurut gue kalau istri lo nggak berlapang dada, lo udah pisah kemarin pasti. Kalau istri lo nggak membuka hatinya, enlarging her heart gitu ya untuk menerima lo, dan sama-sama sih pasti, tapi nggak tahu apa namanya, mungkin udah nggak akan lewat tuh chapter kemarin Gi. Apa yang lo bersyukur banget dari karakter Early, walaupun cerewet ya, tapi apa yang lo lihat dari karakter Tapi dia? sebenarnya aku nggak cerewet ya. Gue tuh Enggak. nggak cerewet loh. Masa sih? Iya. Orang itu malah nggak cerewet? Enggak. Oh, wow, I thought dia yang kalau di rumah, karena kan dia suka ngomong. Apa yang lo bersyukur banget punya istri seperti Early? Apa namanya, ya itulah toleransinya. Nggak, balik lagi toleransinya sangat besar. Dia mengalahkan ego dirinya dia sendiri gitu, Untuk kebersamaan gue. kalian. Gitu. Tapi harus waras ya Til. Waras lah. Tetap harus waras, iya. Waras. Pokoknya gue balikin lagi ke diri gue gitu. Maksudnya ada momen-momen yang gue juga, oh ya ini gue bisa toleransi. Tapi ada juga yang hal-hal yang, oh ini nggak boleh gue toleransi, harus gue saklekin gitu ke dia. Kayak misalnya dia kan modelan sumbu pendek nih, sumbu pendek. Jadi kalau sumbu pendek ya udah emang harus gue antemin juga gitu. Jadi gue nggak yang ngalah terus. Kalau gue ngalah terus, yang ada gue capek sendiri kan. Gesrek Ya kan udah, lama-lama. gesrek kan, Iya. korset kan ntar gue. Iya. Udah akhirnya kalau nggak gue jedangin, dia juga nggak ngeh gitu kalau misalnya ternyata apa yang Itu nggak benar. apa yang dia lakuin itu berefeknya ke orang lain nih gitu. Mungkin kalau gue bilang, lo kalau misalnya di jalan mau berantem sama orang, mau bunuh-bunuhan sendirian ya nggak apa-apa, terserah. Tapi kalau ada keluarga. Tapi kalau ada keluarga, ada gue, ada anak-anak, lo jangan begitu gitu. Mugi sumbu pendek tapi pendiam tapi sumbu pendek ya. Makanya. Diam taunya bacok ya. Gitu. Coy. Tapi tadi kenapa sampai Batak ada juga bukan. Batak loh padahal. Kenapa sampai ada berita? Jadi apa yang terjadi sampai kalian itu kok sampai bongkar tabungan? Emang penghasilan sampai segitu nggak adanya? Gi. Ya karena kan kalau gue itu hanya bergantung pada gaji ya. Kan lo berhenti nih kerja tadi lo Iya. bilang. Udah nggak sanggup. Oke. Iya. Dan pandemi menghajar. Setelah itu berarti makan dari uang tabungan yang sebelumnya kan. Early kerja kan. And then berhenti juga. Berhenti juga. Berhenti Setelah dia 3 bulan resign, gue nggak. Jadi karena both dua-duanya pengangguran. Dengan anak dengan anak sekolah dua-duanya dan satu masuk kampus kuliah. kuliah. Sampai sekarang? Sekarang. Belum kerja juga? Belum. How can you guys survive? Ya kita sih sebenarnya tetap usaha gitu. Cuma sekarang kita udah di titik kita harus mikirin lagi plan selanjutnya gitu. Kalau misalnya ternyata plan kemarin kita memang belum jalannya atau bukan ke sana arahnya, kita harus bikin plan selanjutnya dan kita harus make an action immediately gitu loh. Jadi jangan yang ntar aja gimana nanti, nggak bisa cuy, tagihan nggak bisa gimana nanti. Karena yang gitu hari-hari ini kan yang terus nambah-nambah. Jadi sekarang tadi bilang bongkar tabungan untuk bayar si KPR 12 tahun. KPR. Hari-hari gimana? Hari-hari sekarang kita ya udah kita karena ada sisa-sisa duit yang ada, pakai sisa-sisa itu juga. Tapi kan lama-lama kan habis kan. Tapi lama-lama kan habis ya. Cuma untuk sekarang ya kayak misalnya jajan, anak-anak ya. Anak-anak kan setiap hari pasti minimarket gitu kan, online food itu kan pasti tuh tiap hari, nggak mungkin enggak. Dan itu kan kita nggak mungkin yang jangan dulu ya, nggak usah, itu kan agak susah ya buat mereka. Ya udah akhirnya paling kita cuma permainan yang kayak yang tadinya bisa belanja 20.000, udah yang 5.000 aja ya belinya ya. Jangan stek yang itu mahal tuh, yang di depan kasir, jangan yang itu, coklat yang itu aja tuh yang harganya 2.000. Lo akal-akalin. Akal-akalin kayak gitu. Jadi paling sekarang hari-hari gue kemarin iseng kayak, karena kan berdua kan nggak kerja, jadi kerjanya cuma antar jemput anak. Gue pagi-pagi tuh suka ngebikinin anak gue bekal gitu kan, gue bikin sushi apa, anak gue doyan. Terus gue iseng masukin status, terus ternyata ada emak-emak anak lain yang lihat, "Mak,
mau dong gue titip buat anak gue 1 2 nih, lama-lama kok banyak ya, yaudah akhirnya gue taruh aja, gue bikin tuh sushi, gue taruh di kantin. Sekarang jadi jualan sushi buat anak-anak buat di anak sekolah. di sekolah. Emang nggak banyak, tapi seenggaknya itu adalah lumayan Betul, buat betul. jajannya anak gue mikir gitu. Benar. Terus gue ngeliat teman anak gue, lah itu kok dia sekolah sama kamu Gam? Iya. Kok dia pulangnya naik ojek online? Itu bapaknya atau enggak? Oh, nggak tahu siapa gitu. Terus gue tanya ibunya, oh iya itu ojek online langganan gitu. Wah kasihan kok pakai ojek online antar jemputnya. Memang kamu kerja? Iya aku kerja soalnya nggak ada yang nganterin, tapi itu udah langganan. Emang rumahnya di mana? Ternyata nggak jauh dari sekolah. Akhirnya gue tawarin, mau ikut antar jemput aja nggak? Gue masih ada space di mobil gue. Jadi lo antar jemput? Gue antar jemput. Jadi Juara. daripada Juara mobil gue Anda. kosong, anak orang terbengkalai. Naik motor, lo bisa naik mobil. Iya, jadi gue dibantu, dia pun dibantu sama gue juga kan, sama-sama saling ngebantu. Gue ngerasanya ya udah bensin gue juga lumayan tercukupi oleh dia gitu kan. Ada best nggak nyerah sama keadaan. Ya sekarang gue mikirnya ya udah kita berusaha untuk mensyukuri aja karena gue yakin aja ini nggak lama kok. Betul. Gitu. Iya, yang penting kita mau usaha. Iya, kita harus yakinin, kita jangan yang, aduh ya Tuhan kenapa sih gue begini, gini. Jangan gitu ya. Lo yakinin ini nggak akan lama gitu, ini nggak akan lama tapi lo pada fase yang ini lo nggak boleh nyerah. Betul. Gitu. Lo harus bersyukur gitu. Jadi lo tetap harus bisa sharing, lo harus bisa tetap berbagi. Gue basicnya gitu kan, gue harus bisa berbagi, gue harus tetap bisa nolong gitu ya. Jadi gue kayak padahal lo sendiri lagi kurang juga kurang juga, jadi gue kayak udah menetapkan diri gue, pokoknya gue sedekah nggak boleh kurang. Iya. Biarpun cuma seperak, yang penting gue harus sedekah gitu. Iya. Terus abis itu kemarin kan gue gini, aduh gue kayak mungkin love language gue itu adalah giving, Mel. Betul. Gitu. Sama gue juga. Gue tuh giving. Jadi Iya. begitu gue giving itu gue ngerasa gue feel happy. Gitu. Bener. Terus kemarin gue sekolah anak gue kan sempat ada wacana mau pergantian seragam, gitu. seragam di tahun ajaran besok. Terus gue udah nanya-nanya sama temen gue yang punya yayasan yang suka donasi-donasi, gue bilang gini, kayaknya sekolah anak gue mau pergantian seragam, nanti kalau misalnya seragamnya udah nggak kepake lagi, kalian bisa nggak bantuin untuk salurin kemana gitu? Oh boleh, kita kolek loh nanti gini. Oh gitu, oke, ditunggu aja ya. Taunya dilalah ada info dari yayasan nggak jadi ganti seragam. Gue gak enak dong, gue udah sounding ke mereka. Terus aduh gimana nih, tapi gue masih kayak tetep pengen ngasih. Gue lagi kepikiran lagi, kalau buku masih terima nggak? Buku apa? Buku paket sekolahan, buku belajar. Oh terima kok, nanti kita bisa salur kemana aja. Serius bisa. Oh jadi buku-buku yang udah nggak kepake, seragam-seragam yang dipakai dikasih ke anak-anak yang lebih seragam, butuh. Seragam ternyata nggak jadi ganti karena masih dipakai, akhirnya buku sekolah. Jadi gue mengkoordinir sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 yang bukunya udah nggak kepake, kita kumpulin buat akan dikasih. Jadi gue ngerasa gini, gue bisa bersedekah membantu orang lain, tapi itu nggak fully dari gue semua. Betul, tapi kan dengan effort usaha lo kan orang lain juga terbantukan. Jadi Mugi sama-sama. apa yang dilakuin? Istrinya kan udah sampai bikin sushi, mobil ada space dikit. Oke, masuk untuk yang penting penghasilan. Biarpun dia nyetir ya. Walaupun lo nyetir. Mugi apa usaha lo? Ide, Mel. Jadi nggak punya ide ya. Jadi yang gitu-gitu sebenarnya dari early munculnya. Kalau gue masih memang konvensional gitu ya, masih berharap oh nanti ada kerjaan lagi nih, gue harus nguber-nguber lagi gitu, nyari-nyari kerjaan. Ya kerjaannya udah gue coba nggak dapet ya, akhirnya ya idenya gue mau harus balik musik gitu aja. Itu yang lo pengen. Tapi saat ini gue melihat kalian berdua, gue benar-benar mengerti bahwa istri itu adalah penolong. Wow. Gila. Gue pokoknya kayak harus jadi oportunis banget gitu, bener-bener. Yang penting halal ya, halal sama halal, terus gue ngeliat ada kesempatannya, gue jalanin gitu. Emang saldo tabungan terakhir berapa? Aduh. Wah, udah. Sekarang mah udah berapa ya? Aduh. Takut nggak? Ada perasaan takut nggak? Kan anak lo dua-duanya usia produktif. Takut sih, takut pasti. Cuma gimana ya? Gue cuma mikirnya gini, gue masih punya aset kayak misalnya, gue nggak bisa bilang itu aset yang besar, tapi setidaknya masih ada value-nya lah. Misal kayak tas-tas gue gitu. Tapi kan text time ya Mel buat ngejual tas ya zaman sekarang gitu. Maksudnya gue ngerasa pas gue ngeliat ini, gila dulu gue belinya berdarah, gue bisa-bisa ngumpul-ngumpulin duit hasil
honor, aduh kapan lagi gue kerja, nanti gue gabungin deh, gue tambungin biar tapi bisa kebeli. kayaknya harus dijual. Akhirnya gue harus relain gitu. Ya masih ada lah beberapa, tapi setidaknya gue masih cuma sisa-sisa gue itu aja gitu. Di saat lagi kurang begini sering ribut atau justru malah sekarang lebih menyatu? Ribut sih enggak sih. Enggak ya. Oh iya? Enggak. Biasa orang kalau nggak punya duit ribut loh, kalian nggak? Mungkin kalau nggak tahu ya, mungkin masing-masing kali ya. Kalau gue yang jelas gue nggak mau jadi bikin dia ribet lagi. Iya. Gitu. Maksudnya udah stres nggak punya Iya. duit, Iya. apa gue harus bikin stres lagi gitu. Iya. Jadi mungkin gue ada kalanya gue ada ngedown banget Mel gitu. Kadang-kadang gue suka kok gini amat ya gitu. Tapi gue nggak apa ya, maksudnya nggak nunjukin. Gue kadang hilang gitu. Gue sendirian gitu. Nah gitu sih kalau gue ya. Pagi lo laki-laki ya? Ya, nah itu dia bebannya gue laki, kok apa ya maksudnya pride lu nggak ada lah gitu. Itu sih sebenarnya. Iya. Kemarin sempat kayak pikiran, aduh apalagi ya ngapain, sedangkan bisnis kita nggak terlalu bisa bisnis sebenarnya, nggak terlalu paham sih sebenarnya, bukan nggak bisa, cuma nggak terlalu paham, jadi nggak ngerti flow-nya harus gimana, untuk bikin bisnis plan itu kayak gimana gitu juga. Bisnis itu kan ya rezeki-rezekian juga ya, once lo bisa ketemu partner yang cocok, atau memang lo harus berdiri sendiri tapi juga modal lo harus kuat gitu kan. Sedangkan modal juga saat ini kan juga ibaratnya Senin Kamis kan. Bener gitu. Jadi kemarin sempat yang kepikiran, ya apa kita coba ini aja, franchise dengan modal sisa-sisa modal yang ada, franchise apa? Kayak fried chicken yang pinggir jalan gitu. Gue ngerasanya, terus siapa temen gitu di sekolah gitu bilang, lo nggak malu teh gini. Terus gue bingung pas dia bilang gitu, terus gue kayak, emang gue harus malu ya? Gue gitu loh Mel, gue gitu. Memang gue harus malu, karena gue ngerasa gini, waktu gue SMA, gue ngeliat kayak orang yang pergi ke luar negeri, tiba-tiba dia jadi pelayan di McD, dia jadi kasir di mana, gue ngerasa itu kayak, wow, itu perjalanan yang wow gitu. Terus tiba-tiba gue kebersit pengen franchise ayam fried chicken apalah ya gitu. Ini bukan ayam fried chicken yang gede loh, fried chicken pinggir jalan loh. Pinggir jalan, yang kayak apalah ya gitu, tahu kan gitu. Nah itu gue merasa kayak, emang gue harus malu ya kayak gitu. Gue pernah ada sih yang malu. Kayak pas zaman gue SMA gue ngeliat si pekerjaan-pekerjaan orang yang di luar negeri itu loh Mel. Iya, benar. Tapi nggak, maksud gue gini, sepanjang ya emang ada orang kan pasti ada masa-masa emang lagi ibaratnya lagi dicobanya lagi beratnya, musim-musim beratnya ya. Mungkin ini kalau menurut gue ini musim-musim berat kalian berdua sih. Tapi sepanjang kalian berdua sepakat sama-sama gitu ya, sepakat yakin suami istri bersepakat, aku selalu yakin percaya pasti Tuhan kasih berkat. Sepanjang kita menurut gue nggak males ya. Kalau kita udah males ya udah lo selesai, selesai hidup lo. Dan percaya bahwa ini adalah koma bukan titik. Bener. Gue sih selalu percaya gini, gue juga melewati kok masa-masa gak ada kerjaan di TV dan segala macam. Ya semua pasti artis akan melewati masa itu ya. Tapi dari sekian 10 pintu ya, lo gedor 5 pintu, lo gedor 7 pintu, masa sih Tuhan gak buka 1-2? Gue selalu punya prinsip gitu. Gue juga kayak kemarin misalnya gue live di TikTok jualan segala macam, ada tuh keluar komen-komen, lo udah gak laku di TV segala macam. Tapi kalau sama Til, mungkin gue malu ya. Menurut gue sepanjang lo itu ngelakuinnya cari uang yang halal dan lo motivasi lo adalah ngasih makan anak lo. Benar. Bodoh amat mau omongan orang, iya nggak sih gitu? Karena lo nggak bisa bayar uang sekolah anak lo dengan rasa malu, iya kan? Gitu. Buat apa? Gue pakai gengsi gitu. Harus pakai gengsi, iya kan? Tapi that's good. Keep on doing what you guys doing dan percaya, yakin pasti dari sekian banyak pintu pasti ada pintu berkat yang Tuhan buka 1-2. Gue cuma meyakini aja ini nggak lama, nggak lama gitu. Maksudnya kan apa namanya? Kita Allah itu ngasih sesuai dengan keyakinannya kita kan. Lo yakin, ya udah dikasih jalan gitu. Bener. Jadi jangan bikin prasangka buruk lah gitu. Betul. Bikin prasangka baik dan itu kan jadi afirmasi buat positif kita pribadi kan, juga. Gitu. Jadi gue mikirnya udah kita tetap smiling aja. Kenapa orang nyariin kemarin bikin headline berita jadi kesannya wah terpuruk gini. Gue ngerasa gue tidak mau memperpuruk-puruki diri gue. Jangan dong. Gue cuma ngerasa oke, memang kita sekarang lagi di fase ini, but it's okay. But karena itu life seperti itu. Up and down. Bener, ya kan. Gitu. Jadi lo jangan yang kayak ngerasa aduh gue ini terpuruk banget. Jangan, kalau misalnya lo ngerasa begitu, lo kan jadi seperti itu. Gitu. Gak percuma kan nikah sama tante. Dia menolong kamu akhirnya dengan segala kedewasaan dia ya kan. Tante Tubang gitu. Tantenya tante begini. Tante begini kan. Oke, ini ada salah seorang teman gue yang katanya juga ngefans sama Andra Early dari zaman gadis sampul. Siapakah dia? Mr. Reportasa.
Selamat datang di Yes. Nisa Reportase yang artinya Rempongin aja desa. Yes. Begitu. Kita Biasa mau Ya. pantun, Iya, bilang betul. cakep ya. Ya boleh dong. Ke bandara diantar Derli. Cakep. Cakep. Apa kabar Andara Erli? Nah, kabarnya udah diceritain tadi kan. Udah ya, udah. Mau buka Gua telat fried chicken masuk pinggir ya. Iya, jalan. benar. Ya. Nama lengkap Andara Erli Astrawinata. Ya. Lahir di Balikpapan 11 September 1979 ini adalah seorang model, Models. Ya. presenter, Yes. aktris, Yes. pengusaha, penjual sushi kantin dan supir antar jemput anak sekolah. Tadi udah cerita ya. Nambah 2 lagi ya, Tadi udah Say. cerita ya. Nambah 2 lagi ya. Satu lagi. Apa sih Mirip Kokondau? sama Putri Malino. Oh. Putri siapa yang Siapa? Putri Malino kan ya yang Chico istrinya Jericho. Chico Jericho. Oh iya, Mirip iya. ya, Kalau Desa. rambutnya cepak, iya betul. Iya jangan-jangan betul. dirimu reinkarnasi Iya betul. lagi. Bener, Masa tapi Putri sih? Malino kulitnya ten. Ya bener, kan iya, bener, centong bener. loh, Iya, iya. sister. Gue tuh paling sering tuh kalau ke salah ini kayak dimiripin sama Ananda Lonto istrinya. Iya, Ananda dulu, Lonto iya. Terus siapa lagi ya? Nah, Putri Malino lo mirip. Putri asli. Malino, Iya, iya, ya. iya, mirip, Terus, mirip. Winona Ryder. Ya ya. Oh, Jamdul sih ya, Zaman Nek. dulu. Iya, iya. Kalau lo Putri, gue lebih ke Putra ya. Nek. Lanjut. Mas Bugi. Iya, Aku Andra Erli zaman dulu. Oh, iya, iya, iya. Bacok lehernya. Lanjut. Iya. Mengawali karir menjadi seorang gadis sampul. Iya. Harus gitu kan senyumnya kan. Dengan behel, jangan Dengan lupa. behel ya, Early oke. dulu. Tapi bukan 3 jari. Oh bukan. Oke. Oh, Itu aja yang lain. Nekes ya, Nekes. Nekes. Kalau dia kan Iya, gatsam ya. gatsam. Gedes ya. Gedes. Mendapat juara 2 dan juara favorit di tahun 1995 ini. Juara 1 siapa sih? Namanya Regina Pingkan. Regina ada Pingkan. Anak Bogor. Anak Enggak Bogor. sih? Enggak Tapi dia nggak terlalu entertainment ya. Enggak. Dia Dia jadi jarang. pak bisnis aja. Iya. Berarti nggak sesuatu nggak harus juara 1 untuk dia terkenal, Iya. ya kan? Lu juara berapa sih favorit kan? Juara 2. Dua sama favorit. Dua dan favorit, dia dua. Sepedanya Dua 2, biasa Cong. Hah? Dapat sepeda waktu itu. Sepeda. Lumayan buat keliling komplek. Dari Pak Jokowi. Beda dong, Itu Pak. Beda. Lanjut, anak dari pasangan Bapak Adilwan Astrawinata dan Ibu Narwian Narang, betul? Yes. Oke, pernah juga menjadi model untuk cover majalah Playboy Indonesia. Oh iya pernah itu. Edisi perdana loh, Kak. Edisi perdana, iya. ini. Pada 7 April 2006. Waktu itu pose gimana, sister? Aku lupa ya. Banyak banget soalnya. Loh, gini kayak gitu deh, Desi deh. Iya, iya, Oke. kayak Gua malah Lanjut. lupa. Ya. Pernah juga menjadi model video klip grup Singiku. Singiku. Like this, berjudul Freedom, Yes, alias kebebasan. kebebasan. Ya. Dan Jikustik yang berjudul 1000 tahun lamanya. Oh iya, 1000 tahun juga. Bareng sama Roli. Revalina Estemat Yes, dan siapa benar. tuh satu Iya. lagi tuh. Oh laku dia nama dulu Berdua. laku. Bener. Oh. Gue belum jadi apa-apa, masih cencerimit nonton desek Lo kan. masih di pinggir jalan. lo baru mau apa Masih diajak cemong, ngancam Kak. sama Masih sama cemong. bapak lo. Oh, dia Udah sudah jadi. udah jadi hertong. Lanjut, pernah menikah 3 kali. 3 kali loh, Li. Gua- Jadinya kan 2 kali gagal, 1 kali ini. Iya. Andara Satu ada kali memiliki ini. ini. Jangan sampai 2 gagal. orang anak dan pernikahan terakhirnya bersama Bugi Ramadan, seorang anggota grup musik Phantom. Hantam. Ramadana. Hah? Ramadana. Oh iya. Bugi Ramadan kan? Nah, Ramadana. Ramadana. Oke. Dan pernah juga beredar kabar bahwa dirinya pernah dekat dengan Ariel Peter Pan. Bener gak sih, Say? Gimana temennya? Dulu. Dia sekarang bisa ketawa. Dulu gue syuting gosip gokil. Kan banyak wartawan gitu. No comment. No comment. Oh, Desi Ratnasari. Oh iya, dibilang mirip juga. Dari si Oh iya. Desi Iya, mirip iya, juga. Iya bener. Banyak ya muka Ega banyak, ya. Kak, dulu kan ada Kita komen, blokannya. sekarang pembukti. Bener gak sih, Kak? Tapi kalau ketemu gitu santai nggak sih sekarang? Kan udah lewat zaman dulu kan gosip-gosip itu. Ya santai lah semuanya. Pernah santai. ketemu lagi nggak? Maksudnya kayak di band apa di panggung apa gitu syuting? Sama siapa? Ma Ariel. Pernah lah waktu itu SCTV kan pernah Oh iya syuting Bapak bareng. SCTV pasti. Sama senyum saling menyapa nggak? Iyalah, Saling menyapa. ngobrol Yes. gitu. Bahkan sudah. Kak, muka lu menyimpan sesuatu, tahu gak? Sumpah deh, Kak. Enggak, habis itu langsung, Cerita. Cok. Lanjut di tahun 2008. tahun Oh, belum ya? Oh, belum selesai. Lanjut, Oh, lanjut. iya, Lanjut. Nah, ini gosip sendiri dia. Oh, sendiri ya. Kak, jangan ngebongkar. Tadi jangan ngebongkar lu. Jangan dong. Di tahun 2008 beliau sempat memenangkan penghargaan sebagai pembawa acara paling ngetop dari SCTV Award
selama 2 tahun Yes, berturut-turut. betul. Iya. Dan menjadi nominasi presenter musik dari Panasonic Award 2009. Astaga, menang loh kakaknya. Nggak menang, kalah sama almarhum kalau- Olga soalnya. Oh iya, Panasonic, iyalah. terima kasih. Panasonic nominasi SCTV Award dapat ya. Lumayan lah ke Hong Kong ya. Iya. Pernah juga menjadi presenter beberapa acara televisi, diantaranya Inbox SCTV, By Request SCTV, Pesta Indosiar, Pesta, Latin Night Metro TV, Wow. Espresso Antv, Gelar Panco Indosiar dan MTV Gelar Panco Kampus. Indosiar loh. Iya. Oh ya? Iya. Semua TV pernah di saya. Ember. Gelar Panco kayak lebih ke gua harusnya. Lo masih belum kan ngetek masih di nih. radio, say. Oh, iya, Ah, belum benar. ngetek. Udah terakhir mau pantun lagi Silakan. penutup. Si Dinda makan kue pancong. Cakep. Udah dulu ya, Ciam. Ya, gitu dari doang. sini aja ya, Chong. Anyway, terima kasih guys. Ya, thank you so Sama-sama much. loh, Udah Mel. open up your heart untuk tidak malu. Itu satu. Ya, karena kan ada orang yang kadang-kadang saat lagi sukses mau berbagi, tapi saat lagi beratnya tidak mau berbagi karena mungkin ya malu dan segala macam. Tapi balik lagi itu adalah self preference. Orang kan beda-beda ya memilihnya apa. Tapi mudah-mudahan apa yang kalian lewati dan menunjukkan Early dan juga Bugi tidak menyerah baik dalam pernikahan maupun dalam sekarang keuangan, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman yang lain juga bahwa hidup tidak selalu mudah. Ya, betul sekali. Tapi ya, again nggak ada yang bisa nolong kita selain dari kita sendiri Benar, dan juga benar. Tuhan. Asal kita jangan kebanyakan begini. Betul. Yang penting kita tetap begini aja, Ya. tetap begini aja sambil kita berbuat kebaikan. Karena Ya. kita nggak pernah tahu rewardnya dari Tuhan nanti apa. Dari sekian banyak kebaikan, sedekah kita, yang mana yang akan memberikan kebaikan buat dan kita. itu kan nanti rewardnya kita nggak bisa milih. Tuhan saya minta yang ini aja deh, nggak Iya. bisa. Nanti seberapapun dia punya hak prerogatif Absolute lah right ya, itu dia. Terima kasih Bugi, Terima thank kasih. you Sama-sama, Arli. Mel. Mudah-mudahan teman-teman ada nilai baik yang bisa kalian dapetin dari obrolan bersama dengan Bugi dan juga Arli. Dan juga masuk Cong. Ku senang, bye guys, senang, ku telah bebas.